Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya share dulu ya materinya. Jadi sekarang masalah qawaid al-fiqhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Materi sudah ada ya yang saya share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismus Tsani, pembagian yang kedua. Fil qawaidil fiqhiyah, yaitu di dalam pembahasan qawaid al-fiqhiyah. Jadi kita sudah selesai yang kemarin yang usul, sekarang tinggal yang qawaid kaidah-kaidah fikih. Di kitab ini ada 40 ya, nanti ada kaidah pertama, kaidah kedua sampai 40. Apa itu kaidah? Kaidah itu adalah asas, secara bahasa adalah asas. Sedangkan fikih itu kan di dalam kitab-kitab banyak al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi hukum yang syariat yang itu amaliyah, bersifat amaliyah dilakukan. Terus dulu fil qawaidil fiqhiyah qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadisnya Nabi, innama a'malu binniyati, yaitu adalah semua amal itu dengan tergantung dari niatnya. Wa inna malikum limri'im manawa, dan setiap orang itu mendapatkan likun limri'in manawa, sesuatu yang diniatkan. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-umuru bima qasidiha, yaitu adalah segala perkara, segala sesuatu itu tergantung dari apa? Dari niat. Al-amtsilah, contoh, minha, sebagian dari contoh, al-wudu la budda fihi minal qasdi, yaitu adalah wudu yang harus adanya sebuah niat. Jadi wudu itu harus qasdun niyah, harus berniat. Wa kadzalika, dan begitu juga al-ghuslu, mandi besar. Was-sholatu, dan sholat. Was-saumu, dan puasa. Sholat, puasa, mandi besar itu harus ada niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak akan jadi, tidak sah. Seperti halnya misalnya huslun, mandi. Apa perbedaan mandi huslun dengan mandi biasa? Yang membedakan adalah niatnya saja. Wong intinya sama-sama mandi kok. Jadi itu ya. Jadi memang niat itu sebagai kata ulama juga menjadi sebuah pembeda. Cuman di sini yang dibahas adalah al-umuru bima qasidiyah. Terus minha malau ta'ata fi la syai'in mubahin lahu. Orangnya wa huwa ya'taqidu ada mahillihi. Jadi jikalau ada yang orang yang melakukan fi'la syai'in, melakukan kelakuan sesuatu yang itu mubah, hukumnya adalah mubah. Wa huwa, tetapi orang itu ya takid ada mahilihi, orang itu beriktikad tidak ada halalnya kelakuan yang dilakukan itu. Seperti apa? Kaman woto'a, kaman wati'a, seperti halnya orang yang berwati imro'atan terhadap istrinya. Ya takidu, orang itu beriktikad annaha ajnabiyatan, bahwa istrinya itu adalah ajnabiyah, orang lain. Jadi saya ulangi dulu, jikalau ada orang melakukan sesuatu yang mubah, tetapi dia beriktikad bahwa ini tidak ada kehalalan. Dia berniat beriktikad bahwa dia itu tidak sesuatu itu tidak halal. Seperti halnya orang yang berwati istrinya tetapi beryakinan bahwa ini orang lain. Wa annahu, maka orang itu zina, orang itu berzina. Wa annahu zana biha, maka orang itu berzina kepada biha, kepada ajnabiyah yang disangka itu.
Faidan maka ketika hiya halilatuhu, maka yang awal dia itu iktikad, maka pas faidan hiya halilatuhu, kemudian ternyata betul itu adalah istrinya halal, fahuwa itu adalah kekasihnya, halilatuhu fahuwa haramun, maka hukum wati'nya itu berakibat haram. Jadi orang itu beriktikad bahwa itu ajnabi ya sudah, meskipun halilatuhu, meskipun benar-benar kenyataannya adalah istrinya, maka haram karena dengan iktikadnya ini mahalus syahidnya. Terus minha al aklu wa syurbu idza qasada bihi ma at-taqawiyah alal ibadati fa huwa yuthabu alaihi wa illa falah. Jadi makan dan minum itu ketika diniati, ketika di qasdunnya itu at-taqawiyah alal ibadah, menguatkan kepada ibadah, maka fa huwa yuthabu alaihi. Maka orang itu akan dikasih pahala jika berniat at-taqawiyah lil ibadah, kuat. At-taqawiyah itu kuat. Wa illa, jika lo tidak berniat, falah, maka sudah selesai, tidak ada pahala. Jadi eman ya, kita eman, kita minum, makan, tidur, kita niati at-taqawiyah al ibadah, biar dapat pahala. Terus minha man asurul inaba biqasdil hulliyati awil khamriyah. Orang yang memeras anggur dengan niat membuat cukai atau homer. Nah, kalau dia berniat cukai dari inap anggur, kemudian diperas menjadi cukai, maka hukumnya boleh. Tapi kalau niatnya, kosdunnya kepada homer untuk dijadikan homer, maka hukumnya haram. Jadi tergantung kepada kosdunnya ya. Makanya nama a'malu biniat, segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Terus minha al-hajru fauqa thalathati ayyamin fa innahu haramun. In qasada al-hajru wa illa falah. Hajr. Jadi ada orang yang itu tidak mau menyapa, renggang. Ada orang yang ya kayak bermusuhan gitu, tidak mau saling interaksi gitu. Fauqa thalathati ayyamin. Di atas dari 3 hari ada orang yang tidak menyapa selama 3 hari. Fa innahu haramun. Maka hal itu haram. In qasada al-hajr. Tapi jikalau itu niatnya hajar. Hajar itu tidak pengen menyapa gitu, renggang gitu. Wa illa fala. Jikalau tidak, kan ada orang tidak menyapa, masa harus menyapa tiap hari? Kalau jauh rumahnya. Jadi 3 hari itu sebenarnya ditafsir lagi. Kalau ingko sodol hajro, kalau niatnya itu menghindar, apa ya? Kayak orang ada gap gitu, ada masalah, maka itu haram, tidak boleh. Itu ya. Jadi tergantung kostumnya juga. Minha tarkutib wazina zayun. Ini tazayun, berhias. Fauqa thalathati ayyamin fil mauta ghairi zauji fa innahu haramun. Ingkana biqasdil ihda. Ada orang meninggalkan tip. Tip itu wangi-wangian. Ada orang perempuan meninggalkan wangi-wangian, meninggalkan berhias di atas 3 hari, 4 atau seterusnya, fil mauta, karena ada orang meninggal. Tetapi orang yang meninggal itu adalah huwairi zauji, bukan suaminya. Kalau hukum orang perempuan yang ditinggal suaminya itu harus ihdatnya, tapi itu karena suaminya, artinya selama 4 bulan 10 hari tidak boleh tazayyun, tidak tidak tip, tapi ini saja, ya. Boleh, tapi jangan terlalu itu, seperti itu. Kalau ditarik mafhum mukhalafahnya boleh, tapi hanya tidak sampai mustahi gitu. Mustahil. Jadi ada orang meninggal, kemudian ada perempuan meninggalkan wangi-wangian dan juga meninggalkan hiasan, tetapi yang meninggal bukan suaminya. Ingkana biqasdil ihda, dan dia itu haram jikalau berniat ihdat. Ihdat itu
yaitu tidak bercantik gitu. Padahal kepada suaminya itu harus ihdat. Lah, karena yang meninggal ini bukan bukan suaminya. Kok bisa ihdat? Nah, gitu kan. Terus minha idza akhadha da'in malal madini bi qasdil istifa awis sarikoh fala yuqta'u fil awal wa yuqta'u fil tsani. Jikalau ada orang yang menghutang, orang yang ngasih hutang, dain, malal madini terhadap orang yang berhutang namanya madin. Because deal istifai, ada orang si A meminjamkan uang ke si B. Kemudian si dain, si A ini langsung tanpa ini langsung mengambil uangnya si B yang berhutang ini. Tetapi kosdunnya mengambilnya dain ini karena istifa membayar hutangnya, hanya membayar misalnya hutangnya 20.000, maka si A ini langsung tanpa pemberitahuan mengambil uangnya si B pas dengan utangnya 20.000. Mak because deal istifai, dia berniat membayar utangnya ke si A ini. Udahlah saya ambil aja ke hutangnya buat saya gitu. Awis sarikati, atau dia itu berniat sarikoh, berniat mencuri. Fala yuqta'u fil awal, maka tidak dikisos, tidak dipotong tangannya. Kalau kalau Arab itu hukum Islam itu kan dipotong kalau mencuri. Fala yuqta'u fil awali, maka tidak dipotong di fil awali. Itu kasus yang pertama, kasus yang biqasdil istifai. Jadi kasusnya biqasdil istifai. Tapi kalau wa yuqta'u fil tsani, tapi kalau kasusnya adalah sariko, mencuri, jelas itu dikisos. Oke ya. Terus minha kinayatut tolaki wawirihi, berkinayah di dalam masalah talak dan selain talak. Qala zauju, suaminya berkata, anti, kamu, kholiyatun, sepi, in qasada bihi at-talak tuliqat wa illa fala. Jadi ada orang laki-laki mengatakan kepada istrinya, "Dek, udah kamu pergi sana." Atau, "Dek, kamu tak kembalikan ke orang tuanya." Lah ini namanya kinayah. Talak itu ada dua, ada talak sorry, ada talak kinayah. Kinayah ini dibutuhkan sebuah niat. Dek, kamu tak kembalikan kepada orang tuanya. Lah kalau niatnya ini niat talak, artinya mengembalikan itu dalam artian mentalak, selesai, masuk talak. Tapi kalau hanya ya sudah dikembalikan saja, kembalikan gitu, tanpa ada niat, maka tidak terjadi namanya talak. Jadi hati-hati kalau talak itu tidak boleh dipermainkan. Kalau kinayah masih. Oke ya. Selesai. Kok itu yang kedua. Ma yustaratu fihi at-ta'inu fal khata'u fihi mubtilun. Ma yustaratu fihi at-ta'in, sesuatu yang disyaratkan mentain, fal khata'u, kemudian apabila salah, fihi, di dalam ma itu mubtilun, yaitu membatalkan. Contoh, langsung ke contoh. Al khata'u min sholatud duhri ilal asri awaksihi. Salah di dalam sholat duhur, yaitu ke asar atau sebaliknya. Contoh, falau sholla ad-duhro, ada orang yang sholat duhur, ya, nawiyan, tapi niatnya al asro, berniat asar, lam yasihha, maka tidak sah. Jadi sesuatu yang disyaratkan di dalam mentain seharusnya usolli fardhu duhri, ya kan? Dan sholatnya memang duhur. Karena mentain, ta'in itu harus sesuai. Fal khata'u fihi mubtil, maka pas salah, ya gini-gini. Orangnya mau sholat duhur, kemudian usolli fardul asri, selesai. Usolli fardul asri, niatnya batal. Al khata' min kafaratil dihar ila kafaratil qatli. Salahnya di dalam membayar kafarat dihar, yaitu kepada kafarat pembunuhan. Jadi meniat membayar kafarat dihar, tapi malah yang diniatkan adalah kafarat qatl. Mau membayar kafarat dihar orang itu, tapi ternyata itu niatnya mengkafaroh
qatl, masalah pembunuhan. Terus minha al khata' min rawatibid duhri ila rawatibil asri. Jadi salah di dalam sunnah rawatib duhur kepada ila rawatil asri, ila rawatibil asri. Contoh misalnya usolli sunnatan qobliyatan atau ba'diyatan. Jadi sholatnya ba'diyatat duhur kemudian dilakukan di ba'diyatal asri. Salah ya. Jadi memang harus mentakyin itu harus benar. Waktunya maksudnya ini ya. Waktu ba'diyatal duhuri ternyata ba'diyatal asar. Al khotok min sholati idul fitri ila idul adha waqsihi. Ya. Bersolat niat idul fitri ternyata ada al khotok min rakatail ihrami ila rakatai tawafi waqsihi. Salah di dalam 2 rakaat berihram, sunat ihram, 2 rakaat tawaf. Salah ya, sama ini kasus sama yang di atas. Al khotok min somi arafata ila somi asyura wa aksihi. Salah di dalam berpuasa Arafah kepada puasa Asyura. Terus al-qaidatus tsalits, kaidah yang nomor 3. Ma yustaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wala yustaratu ta'inu. Jadi sesuatu yang disyaratkan at-ta'arrud, nah itu adalah menyebutkan sesuatu yang disyaratkan ta'arrud, menyebutkan secara jumlah, lahu jumlatan, secara jumlah, wala yustaratu ta'yinuhu tafsilan. Tidak disyaratkan secara tafsil. Mentakyinnya itu tidak disyaratkan secara takyin. Mentakyinnya itu tidak disyaratkan secara tafsil, perinci. Ida ayyana, ketika orang itu mentakyin hu terhadap ma wa akhto'a dan kemudian salah, maka memudaratkan. Contoh, minha nawa al-iktida. Ada seseorang yang berniat iktida, berniat makmum bi Zaidin terhadap Zaid. Fabena kemudian nyata. Kemudian yang ada itu yang diniatkan, yang mau berniat makmum kepada Zaid ternyata bukan Zaid, tapi itu adalah Umar. Maka sholatnya lam yasihah. Maka tidak sah iktida'uhu iktida. Jadi mayustaratu at-ta'arud lahu jumlatan wala syaratu ta'yinuhu tafsilan. Tidak usah usolli fardhu dhuhri arba rakaatin mustaqbil qiblati makmuman lillah langsung. Tak usah makmuman li Zaid, makmuman li Umar. Takutnya salah. Ini kasusnya. Ketika makmuman li Zaidin ternyata fabana Umar, sudah lam yasihah, tidak sah. Jadi tidak disyaratkan secara tafsil itu. Li'annahu, nah ini alasannya, li'annahu yanfi, karena makmum itu, man itu yanfi al-iktida, meniadakan makmum kepada bi Umar. Karena memang tidak mau bermakmum kepada Umar, mau kepada Zaid, cuman salah. Wa bi niyatihi al-iktida bi Zaidin, dengan niatnya itu kepada makmum kepada Zaid. Fakana muqtadiyan di Umar, kemudian orang itu makmum itu ikut kepada Umar. Wabilan niyati. Ini mau tak. Nah, wabilan niyati ini saya mungkin lebih ketikan ini. Wabilan niyati ini enggak ada ininya. Terus la'alla sawaf mungkin salah ketik. Wafil jamaati, dan di dalam jamaah, salat jamaah la yustaratu ta'yinul imami. Di dalam sholat jamaah juga tidak disyaratkan mentakyin imam. Sama. Wa inna ma yustaratu fiha niyatul jamaah la ghairu. Jadi di dalam sholat jamaah tidak disyaratkan mentakyin imam. Wa inna ma yustaratu fiha niyatul jamaah. Iya. Yang disyaratkan itu hanya berniat jamaah. Itu ya, la ghairu selain itu. Minha nawa berniat sopoman asolata ing sholat. Ini sholat mayit. Ada orang yang bersolat ada orang niat sholat mayit kepada ala bekar kepada bakar. Fabena kemudian Kholidan, yang jelas itu bukan Abu Bakar Bekar, tapi Khalid. Au ala rojulin atau kepada seorang laki-laki. Fabena imro'atan au aksi atau sebaliknya. Maka lam tasihah.
Jadi orang mau berniat sholat mayit, ada mayit di depan. Mayitnya itu adalah Khalid aslinya. Tapi orang itu berniat usolli ala hadal mayit ala Bakar misalnya. Tetapi mayitnya bukan Bakar, adalah Khalid. Maka itu tidak sah. Atau sebaliknya, mentakyin kepada laki-laki, hadar rojul kepada laki-laki ini. Ternyata mayitnya perempuan. Sudah, tidak sah. Di dalam sholat mayitnya. Wafi sholatin la yustaratu ta'yirul mayit. Dan di dalam sholat itu tidak disyaratkan mentakyil mayit. Tidak usah. Watak fiha niatus sholati al mayit fakot. Justru malah dicukupkan hanya cukup niat sholat atas mayit sudah. Usolli ala hadal mayit sudah. Langsung takbir. Sudah. Minha seterusnya man sholla ala mauta wa fi hadhihi sholati la yajibu ta'yinu adadihim. Man sholla orang yang bersolat ala mauta atas beberapa mayit jamaah. Ada orang, misalnya ada mayit banyak. Kemudian orang itu sholat kepada mauta ini, kepada mayit-mayit ini. Wa fi hadhihi sholati, maka di dalam kasus ini itu tidak boleh mentakyin. Mentakyin hitungannya, misalnya kira-kira wah ini kira-kira 500 mayit misalnya. Itu tidak diwajibkan. Lah kemudian falawi tada ketika orang itu beritikad kepada adaduduhum, kepada mauta itu asyrotan 10, dia mentakyin atau beritikad ya, beritikad 10 fabenu, maka kenyataan yang ada mayit-mayit yang itu yang mauta itu yang banyak itu aksaro lebih banyak. Jadi mentakyin 10, berniat itikad 10, kemudian ternyata lebih banyak daripada 10, misalnya 12 misalnya. Maka a'ada sholah, maka orang itu harus mengulangi kepada sholatnya alal jami'i atas semuanya. Jadi harus diulangi. Kenapa? Li'anna fihim, karena di dalam adaduhum, di dalam mauta itu man yusolla alaihi, terdapat seseorang yang itu tidak disolati karena gara-gara mentakyin. Sedangkan takyin di kaidah yang ketiga ini tidak disyaratkan takyin secara tafsil. Itu ada di awal tadi. Itu ya. Jadi tidak usah. Jadi kalau sudah mautah ya wis mautah. Tidak usah sampai yang asyarotin 10 padahal mayitnya 12 karena akan berkonsekuensi. Nih. Terus minha ini wahwa wairu muayyan, karena orang itu tidak muayyan, tidak ditakyin. Orang selain dari 10 itu misalnya 12 ada 2 orang yang tidak ditakyin. Minha la yustaratu ta'yinu adadir rakaat. Tidak disyaratkan mentakyin bilangan rakaat. Falau nawad duhro, ini bukan dohir kayaknya, duhro. Falau nawad duhro khomsan au thalathan lam yisiha. Tidak disyaratkan mentakyin bilangan rakaat. Karena jikalau dia mentakyinnya, misalnya falau nawad duhro, orang itu berniat sholat duhur, kemudian mentakyin khomsan, khomsata rokaatin, khomsa rokaatin. Ternyata duhur itu 4, bukan 5. Maka lam isihah atau 3, mentakyin 3. Tidak sah. Jadi tidak usah lah kalau yang secara jumlah saja, kalau yang tafsir saja. Boleh mentafsir tapi ya harus benar. Karena kalau salah langsung ini hukumnya. Ternyata ada di kaidah yang ketiga di dalam kitab ini. Minha ayyana zakata malihi al-ghaib. Yang terakhir ini adalah ada orang mentakyin zakat mal. Zakatnya. Al-ghaib yang itu waib, jauh. Talifan dalam keadaan rusak. Lam yujzi'hu, maka tidak mencukupi ya hu terhadap man itu, man mentakyin itu alil hadiri dari yang hadir. Begini maksudnya. Misalnya ya, ada orang itu mempunyai kambing 40. Ada orang mempunyai kambing 40. Kemudian
orang itu mentain, kan sudah nyampe 40 itu kan nyampe nisab satu kambing kan, apa namanya, zakatnya. Lah orang itu mentain apa namanya, yang jauh, misalnya ya, ada orang punya 40 kambing, 10 kambingnya itu dikasihkan apa namanya ya, disuruh kembalakan, dikasih apa ya, disuruh ramut kepada orang, dititipkan kepada orang, ini kambing saya titip kasih makan, kasih ini gitu. Kemudian orang itu berzakat kepada al-ghaib itu. Yang gaib itu, yang 40 itu, yang 10 itu, yang 10 ada di orang itu ternyata talifan, rusak. Misalnya 2 rusak atau 1. Jadi dari 30, dari 40 kemudian jadi berapa? Jadi 39. Maka tidak ada nisab sudah. Maka itu tidak cukup. Anil hadiri, dari yang hadir. Itu ya maksudnya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari kaidah 3 ini sebelum yang keempat yang terakhir. Dari beberapa kaidah tadi, kasus yang tadi, ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Soalnya ini saya hanya mau membahas 4 saja, 4 kaidah. Karena kan ada 40 kaidah ini, jadi saya satu hari membahas 4 saja. Biar 10 hari itu langsung khatam. Terus ya. Plus putih. Terus yang kaidah yang keempat, al-qaidatur rabi'ah, malayus taratu at-ta'arud lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu wa akhta alam yadurra. Jadi yang keempat ini adalah sesuatu yang tidak disyaratkan at-ta'arud, menyebutkan secara jumlah. Wala tafsilan. Jadi yang di awal tadi secara ta'arud disyaratkan, secara tafsil tidak. Nah, sekarang tidak disyaratkan semuanya. Tidak disyaratkan dari segi ta'arudnya, juga dari segi jumlahnya. Nah, apa? Dari segi jumlahnya, ta'arud secara jumlah atau tafsilnya. Idza ayyanahu wa ahto alam yadurro. Nah, ketika dia itu mentainnya dan salah, maka lam yadurro, maka tidak membahayakan, tidak mudarat. Al-amthil minha al-khoto fita ini makanis solati, salah di dalam mentain maka tempat sholat. Falau nawa sholat ad-duhri, falau nawa sholat ad-duhri fi Misra. Nah, orang berniat sholat duhur di Mesir. Wakana, ini mentain Mesir ya, berniat di Mesir. Wakana fi Makkah, sedangkan orangnya itu ada di Mekah. Lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Kenapa? Karena li'annan niyah maujudah, karena niat itu ada. Wa ta'inul makani, dan mentain makan tempat, laisa lahu irtibatun, itu tidak termasuk atau tidak ada hubungan dengan niat. Binati sholah, tidak ada kaitannya tempat dengan niat. Yang penting niat ada. Jumlatan secara jumlah, wala tafsilan, dan secara tafsil. Baik, jadi tidak ada ya. Jadi mentain tempat itu tidak ada hubungan dengan niat sholat yang ada. Yang penting ada niat. Karena kenapa? Karena ta'arud secara jumlah atau tafsil itu tidak disyaratkan. Wa akhto'a lam yudurro. Ini kaidahnya, tidak mudor. Jadi tidak ada hubungan antara makan itu dengan niat. Terus minha al-khoto fita ini zamanin, mentain zaman. Falau nawa sholat al-asri, ada orang yang berniat sholat asar. Yaumal khomis, di hari Kamis. Fabana yaumal jum'ati, kemudian ternyata itu di hari Jumat. Lam tabtul sholatuhu. Jadi intinya adalah zaman, mentain makan, mentain zaman itu tidak
apa namanya, tidak ada kebatalan, tidak ada kemudorotan. Gitu ya. Jadi mentakyin makan dengan zaman itu tidak terjadi yang Ya, namanya ya. yadurro, mudorot. Terus yang terakhir, al khotok fita inil imami, mentakyin imam man yusolli khalfahu. Mentakyin imam yang mentakyinnya imam kepada orang yang ada di belakangnya. Mentakyin imam yang ada di belakangnya. Ya. Terus falau nawa imaman an Zaidin fabana Umar lam yadur. Kenapa? Karena li'annahu la yustaratu 'alal imami ta'yinul ma'mumi wala niyatul imam. Jadi begini, ada imam ya. Ada imam itu si A misalnya. Itu berniat menjadi imam kepada yang ada di belakangnya. Usolli fardhu dhuhri arba rakaatin imaman li Zaidin misalnya, yang ada di belakangnya. Man Zaid itu ada di belakangnya, man yusolli khalfahu. Jadi ada misalnya si A jadi imam, kemudian dia itu berniat jadi imam kepada Zaid. Zaid itu ada di belakangnya. Fabana Umar, kemudian salah, ternyata yang di belakang itu adalah Umar. Maka di sini lam yudur, tidak dimodorkan, tidak bahaya, artinya ya tidak batal. Kenapa? Li'annahu la yustaratu 'alal imami ta'yunil makmum. Karena tidak disyaratkan imam itu mentakyin makmumnya. Tidak disyaratkan. Wala niyatul imamah, dan tidak disyaratkan juga niat imam. Tidak ada kan? Disyaratkan imam itu jadi imam tidak ada. Tapi kalau dia mengatakan imaman, maka sunnah hukumnya. Dapat pahala. Tapi kalau makmum harus makmuman. Ya, mungkin itu ya. Jadi dari satu tadi sudah, kaidah 1, 2, 3, 4. Mungkin satu pertemuan ke belakang ini 4 kaidah. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai yang ini, yang khomis, yang robi. Silakan. Karena masih ada waktu. Apakah ada? Itu ada yang tanya di kolom komentar, Ustadz. Di kolom komentar, Ustadz. Di kolom komentar. Sebentar. Izin bertanya Ustadz. Ya. Bagaimana niat sholat dalam menentukan tempat? Misal saya di Medan, ingin niat sholat di Mekah. Bagaimana lafadznya Ustadz? Loh, ngapain mentakyin sholat di Mekah? Wong tidak kenyataan yang ada, finafsil amrinya itu tidak ada di situ. Kan ini ada tadi. Ini akan ada tadi. Jadi itu termasuk dari syarat yang kaidah yang keempat ya. Mala yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wala tafsilan idza ayyanahu wa ahta lam yudur. Jadi tidak disyaratkan ta'arudnya itu secara jumlah atau secara terperinci. Kasusnya adalah kalau nawa sholat ad-duhri, orang yang berniat sholat duhur fi Mesir. Wa kana fi Makkah, sedangkan orangnya di Mekah, maka lam tabtul sholatu, tetap tidak batal. Cuman yang ditanyakan ini apanya ya? Lafadznya gitu. Usolli fardhu duhri misalnya arba rakaatin mustaqbilal qiblati fi apa ini? Fi Makkah gitu ya. Lillahi ta'ala gitu saja sebenarnya. Oke, tetap tapi tidak batal. Ya gitu cuma niatnya. Niat itu sebenarnya dalam hati ya.
Sebentar dulu. Niat itu sebenarnya dalam hati. Niat itu hanya ada di kolbun. Kalau talafut itu bukan niat, tetapi membantu niat. Ini kadang orang itu salah kadang. Niat itu di dalam hati, tapi biasanya orang itu mentalafutkan itu membantu kepada konsentrasinya. Usolli fardhu dhuhri. Itu apa ya? Seolah-olah dari lafaz itu mengiringi niat seperti itu. Ada orang itu sampai was-was apa namanya? Berulang kali ya, takbir, takbir, takbir gitu. Jadi makanya itu waswas itu juga sebagian dari setan juga ya. Tapi ada yang mengatakan kalau orang itu was-was itu mau betul berarti mau benar-benar mantap gitu. Karena begini ya, simpelnya begini, gamblangnya begini. Kalau kita mengangkat gayung, itu niat kita pasti tidak akan, mohon maaf, tidak mau ke WC gitu, tidak mau menyiram itu. Tapi kalau sudah mau seperti ini ya jelas itu niat. Jadi yang dipermasalahkan niat bukan talafut. Jadi kalau talafut itu ya sunnah saja supaya membantu. Kalau di kitab itu bahasanya membantu. I'anah ala niatin. Wah ini kok ada lagi nih ini SMS. Izin bertanya Ustadz, dalam materi yang bermusuhan tidak saling sapa itu selama 3 hari itu haram. Lalu bagaimana kalau semisal lawan jenisnya sudah menyapa tapi tidak disapa, apakah itu akan tetap haram Ustadz? Tidak. Orang yang berniat damai, orangnya ya, misalnya ya si A dan si B, ini ada sesuatu lah, ada sesuatu yang bikin dia renggang gitu ya. Kemudian si A ini sudah damai nih, sudah ingin apa namanya, sudah ridho, ya sudah apa ya, mengalah lah bahasanya. Sudah mengalah, ya saya salah. Artinya sudah memaafkan, sudah ingin berdamai begitu kan. Tetapi si B masih tetap ingin apa namanya, bermusuhan. Ya sudah, yang kena khitab, yang kena tadi khitab tadi di apa tadi? Yang kena khitab meninggalkan apa? Al-hajr. Hajr di atas 3 hari itu yaitu si B itu yang kena, ya gitu ya. Jadi yang kena itu makanya di sini nawiyan ini takut kemana ya? Di mana ini? Nah, al-hajru fauqa salasati ayamin fa innahu haramun in qasada. Jadi qasdun, orang yang berniat itu. Si B itu berarti kalau si B tetap berniat pengen tidak menyapa ya sudah, si B yang kena khitab ini, kena dosa ini, kena hukum ini. Lebih dari 3 hari itu kan haram. Jadi gimana Ustadz, semisal kita sudah menyapa tapi tidak, apakah tetap haram? Tidak. Si A tidak. Si B yang kena ya. Jadi khitab itu tergantung dari itu. Jadi yang berarti si B berarti yang berniat kepada hajrun, kepada tidak menyapa. Ya, mungkin sudah jelas. Ada lagi? Pakai SMS boleh, langsung dipakai audio boleh. Ada lagi mungkin? Satu. Ada Bapak Ibu? Tidak ada ya? Soalnya ini tadi saya live duluan tapi belum ada yang masuk. Mungkin ada yang masih masak-masak ya. Ya nggak apa-apa. Karena apa namanya, dikasih jam 4 sampai jam 5 ya, mungkin banyak orang yang sibuk, tapi tidak apa-apa. Jenengan sudah sempat kayak gini, ngaji kayak gini, semoga Allah yang membalasnya, semoga Allah yang memberikan apa namanya pahala, karena dengan yang qasdunnya niat mengaji, mungkin apa namanya saya yakin pasti Tuhan yang akan membalasnya ya, apa ya, yang mengetahui gitu. Mungkin ada lagi? Amin. Enggak ada ya? Oke, mungkin ini cukup dulu ya, karena afwan Ustadz, kalau sudah bermaafan tapi setelah itu kita agak mengurangi kedekatan kita, takut terjadi lagi gimana? Oh, oke.
ini sebenarnya juga terjadi kepada saya juga sebenarnya. Dulu. Jadi saya pernah ada kasus ya. Saya pernah punya masalah. Ta'in itu menentukan ta'in. Jadi saya kemarin tuh ada apa namanya? Ada masalah sama si B. Saya anggaplah si B, saya nggak nyebut nama. Kemudian saya mengalah waktu itu, Sudahlah saya mengalah karena tahu kan tentang hukum itu, al-hajar itu. Kemudian dia juga memaafkan. Artinya memang sebenarnya dalam hati itu sudah saling legowo ya. Cuman karena ketidaknyamanan itu kayak gimana gitu. Sehingga seolah-olah kita itu merasa bahwa dia yang tidak mau menyapa. Tapi sebaliknya si B itu justru juga berpikir seperti itu. Aku juga berpikir bahwa sampai yang nggak mau menyapa. Karena itu gini. Waktu itu saya berani untuk menyamperin si dia. Saya ngajak ngomong tuh, terus saya ngomong, saya tuh merasa bahwa sampai tuh nggak akan nyapa. Loh, justru saya yang nggak mau yang beranggapan bahwa sampai tuh nggak mau nyapa saya. Lah, jadi antara dua ini saling menyangka gitu, saling beranggapan bahwa kayaknya dia yang nggak akan menyapa, kayaknya saya. Jadi sama-sama menyangka gitu. Alhasil, bagaimana kalau mengurangi kedekatan? Tidak, yang penting sudah qasdun. Sebenarnya ada di niat sih sebenarnya. Kita itu sebenarnya tidak mau menyapa, tapi tidak ada pembicaraan misalnya, atau tidak ada sesuatu yang bisa dibahas sebenarnya, tidak apa-apa. Yang penting qasdun kita, karena ini masalah qasdunnya itu. Jadi kalau niatnya sudah tidak, artinya tidak ingin saling sudah relakan, tidak ada khitobnya. Itu mungkin sudah jelas gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga manfaat pada pertemuan hari ini dan diridhai oleh Allah dan dapat sir dari pengarangnya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.